Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Learning Journal Anti Korupsi. Perkenalkan, nama saya Asmawati, angkatan 24, kelompok 3, NDH 26, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tentang Learning Journal Anti Korupsi. Di sini saya bagi dalam 6 pembahasan. Yang pertama, pengertian korupsi. Yang kedua, sintesis anti korupsi. Yang ketiga, jenis korupsi. Yang keempat, dampak korupsi. Yang kelima, tindak pidana korupsi. Dan yang keenam, nilai anti korupsi. Pertama, pengertian korupsi. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan, baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Jadi, korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Sintesis anti korupsi. Untuk terhindar dari perilaku korupsi, kita harus sadar anti korupsi. Sadar di sini dimaksudkan sadar bahwa korupsi melanggar norma hukum, norma sosial, dan merugikan orang banyak. Selain itu, kita harus membangun sistem integritas dalam diri kita dengan selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan iman dan takwa, berperilaku hidup sederhana, dan bergaul dengan orang-orang yang jujur. Jenis-jenis korupsi. Di sini digolongkan dalam 7 jenis anti korupsi. Yang pertama, korupsi transaktif. Yang kedua, korupsi ekstraaktif. Yang ketiga, korupsi investif. Yang keempat, korupsi nepotistik. Yang kelima, korupsi autogenik. Yang keenam, korupsi suportif. Dan yang ketujuh, korupsi defensif. Dampak-dampak terjadinya korupsi. Dampak korupsi yang pertama yaitu fenomena tentang kerusakan hutan atau lingkungan. Yang kedua, fenomena tentang bangunan yang cepat rusak karena adanya korupsi. Yang ketiga, fenomena tentang penegakan hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku adil. Yang kaya makin diuntungkan dan yang miskin makin dirugikan. Yang kelima, fenomena tentang layanan yang lama, sulit, dan birokrasi yang panjang. Keenam, fenomena merebaknya narkoba. Selanjutnya, fenomena tentang negara yang melimpah namun tidak dapat memberikan kesejahteraan rakyatnya. Tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi. Terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Apa itu kerugian keuangan negara? Yaitu tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yaitu upaya suap menyuap dari atau kepada pejabat penyelenggara negara karena jabatannya terkait kewenangannya yang sedang diembannya. Yang ketiga, pemerasan. Pemerasan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang keempat, perbuatan curang. Tindakan curang oleh pemborong ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri yang merugikan negara, serta pejabat penyelenggara negara menyerobot tanah. Selanjutnya, penggelapan dalam jabatan, yaitu pejabat penyelenggara negara melakukan penggelapan uang, memalsukan dokumen pemeriksaan administrasi, membantu membiarkan atau diri sendiri merusak bukti. Benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pejabat penyelenggara negara dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya dalam instansi atau perusahaan. Yang terakhir yaitu gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Yaitu pejabat penyelenggara negara menerima gratifikasi terkait jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya serta tidak melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak gratifikasi diterima. 9 nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur.
Nilai jujur memang sangat mudah diucapkan, namun untuk mewujudkannya menjadi karakter, maka kita membutuhkan tekad yang kuat dan komitmen. Jujur bisa diibaratkan merupakan sebuah konsistensi untuk antara ucapan dengan tindakan. Apa yang kita ucapkan dan yakini, maka hal tersebut kita wujudkan dan implementasikan melalui sebuah tindakan. Yang kedua yaitu peduli. Peduli merupakan sikap anti korupsi yang harus juga dimiliki seorang PNS atau ASN. Penyebab korupsi salah satunya juga disebabkan oleh kurang kepedulian kita terhadap lingkungan dan organisasi yang kadang melakukan perbuatan korupsi. Yang ketiga, mandiri. Ketika kita bekerja dengan penuh kemandirian, maka yakinlah korupsi tidak akan terjadi, karena kemandirian dalam bekerja jauh dari hal-hal yang mampu mempengaruhi kita dalam bertindak. Yang keempat, disiplin. Nilai disiplin harga mati bagi seorang PNS. Disiplin bisa dikatakan merupakan sebuah sikap untuk taat kepada norma yang ada, baik norma hukum maupun norma agama. Penyebab korupsi tentunya disebabkan oleh kurang taatnya kita terhadap sebuah aturan. Karena itu, perlu memupuk sebuah kesadaran bahwa ketaatan terhadap sebuah aturan yang ada akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang baik. Yang kelima, tanggung jawab. PNS tentunya harus memiliki sikap tanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan, termasuk jika melakukan kesalahan. Maka tentunya harus berani untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab tentunya sebuah kesadaran yang harus terpatri dalam mindset kita, bahwa apapun yang kita lakukan tentunya akan kita pertanggungjawabkan. Keenam, kerja keras. Melawan korupsi tentunya harus dipenuhi dengan kerja keras, dan jangan pernah menempuh jalan pintas untuk mencapai impian Anda, termasuk menyuap untuk menjadi PNS maupun polisi. Karena itu, lakukanlah kerja keras dan yakin Anda akan sampai di tujuan. Yang ketujuh yaitu sederhana. Penyebab korupsi salah satunya juga disebabkan oleh gaya hidup mewah maupun hedonis. Yang kedelapan, berani. Melawan korupsi tentu perlu keberanian. Karena itu, kita memerlukan sikap keberanian apalagi sebagai PNS. Tentunya kita harus memiliki sikap berani jika menemukan indikasi korupsi di instansi dan berani melaporkan hal tersebut, termasuk berani menantang sikap atasan jika melanggar norma hukum. Yang kesembilan yaitu adil. Seorang PNS wajib memiliki sikap adil sebagai akar yang terpatri dalam pola pikirnya. Melayani masyarakat tentunya harus dilayani secara adil, tidak membeda-bedakan. Sekian presentasi tentang anti korupsi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.